Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah dengan NIM 12192100002 dari kelas 3A jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mencoba membuat atau melanjutkan video mengenai membuat aplikasi akuntansi versi kedua yang sudah lama tertunda saat ini karena saya malas atau mager untuk mengerjakannya, dan baru kali ini saya berkesempatan untuk membuat videonya lagi. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja masuk ke tutorial videonya. Pertama-tama kita masuk dulu ke Microsoft Access-nya. Lalu kita klik aplikasi Total Access versi 2. Lalu kita klik tab Create. Setelah kita klik tab Create, lalu kita klik Query Design. Lalu kita klik yang ini nih, Queries. Lalu kita masukin query kertas kerja 2 ya, ke yang baru ini. Lalu kemudian kita close. Lalu ada beberapa field yang kita perlukan. Ada tipe, nomor akun, nama akun, lalu LR debit dan LR kredit. Kita lihat dulu ya hasilnya. Kita klik run. Nah, ini udah muncul ya. Kalau kita lihat hasilnya juga, tipe akunnya ini masih campur baur, masih ada aset, utang, beban, dan aktiva tetap. Tapi ini juga udah ngebentuk ya. Dan ini tinggal di filter aja berdasarkan tipe akun. Oke, mungkin kita balik lagi ke menu desain view-nya. Cara memfilternya itu gampang aja. Di baris kriteria ini kita klik pendapatan. Diawali dan diakhiri dengan tanda kutip ya. Udah sih, itu aja. Lalu kita lihat lagi hasilnya, kita klik run. Nah, ini udah muncul ya. Ini udah sip banget nih. Udah ke filter berdasarkan pendapatan gitu. Lalu jangan lupa di save. Kita save. Saya menyimpannya itu dengan nama query pendapatan. Oke, next. Mungkin di sini saya akan membuat query beban. Cara membuat query beban ini sebenarnya sama aja ya, seperti membuat query pendapatan gitu. Cuman bedanya ini dia di filternya aja. Nah, kalau query beban ini di filternya ini atau di kriterianya ini berdasarkan akun beban. Mungkin biar lebih gampang, kita save as dulu ya. Simpan dengan nama query beban. Query beban. Lalu kita klik oke. Lalu filternya itu nggak kita ganti menjadi beban. Nah, kelar deh ya. Kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, ini udah sip banget nih filternya. Lalu berikutnya yang akan kita buat itu pengurangan jumlah total pengeluaran dikurangi dengan jumlah total beban. Lalu hasil akhirnya itu akan kita tampilkan sebagai laba atau sebagai rugi jika negatif. Caranya itu gampang aja. Dari query beban ini kita save as lagi. Lalu kemudian namanya kita kasih dengan nama query laba rugi bersih. Yang kita butuhkan di sini itu hanyalah kolom
LR debit dan LR kredit aja. Jadi sisanya kita hapus aja ya. Nah, karena yang dibutuhkan di sini adalah total, maka di sini kita harus menjumlahkan kolom LR debit dan LR kreditnya terlebih dahulu. Seperti biasa, caranya gampang aja, kita klik aja di sini, klik totals. Lalu di bagian baris query total itu kan ada group by. Lalu group by-nya itu kita ganti menjadi sum. Nah, di kolom sebelahnya itu tinggal kita tulis laba rugi bersih lalu rumusnya sum kurung buka kotak LR kredit lalu kurung tutup kotak dikurangi kurung buka kotak LR debit kurung tutup. Nah, ini udah ya. Lalu grup by-nya jangan lupa kita ganti menjadi expression. Lalu kotak yang ininya jangan lupa untuk selalu tetap terchecklist ya. Nah, lalu untuk formatnya juga diubah menjadi dalam bentuk currency. Baik, udah gini kita lihat lagi. Nah, ini udah ya. Udah muncul. Ini udah muncul dari sum of LR debit, sum of LR kredit, dan laba rugi bersihnya ini udah muncul. Nah, ini udah sip nih. Lalu berarti selanjutnya tinggal kita buat tampilan laba ruginya. Lalu tampilan laba ruginya itu kita buat dalam tampilan subreport. Ini kita close terlebih dahulu ya, langsung aja. Kita save terlebih dahulu, kita klik yes. Kita pertama-tama pergi ke tab create, lalu kita klik blank report. Seperti biasa, tampilannya itu diubah ke dalam atau ke mode design view terlebih dahulu. Nah, ini ya. Lalu udah gitu, tinggal kita masukin komponen-komponen laba rugi yang barusan kita buat. Gak usah pakai cara yang ribet, langsung aja kita masukin. Yang pertama ini query pendapatan, kita masukin ke sini. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita klik aja finish ya. Lalu yang kedua itu adalah query beban. Lalu kita klik finish lagi. Lalu untuk yang terakhir atau yang selanjutnya itu adalah query laba rugi bersih. Kita klik finish lagi. Nah, ini udah dimasukin semua ya. Nah, biar tampilannya itu lebih rapi, saat dibaca, kita masuk ke kita blok dulu ya. Kita blok dulu semua. Nah, lalu kita masuk ke tab arrange. Lalu kemudian kita pilih yang stacked. Nah, ini jadi rapi ya. Mungkin setelah itu di sini saya akan menyisipkan beberapa kolom atau baris di antara ketiga baris atau kolom yang sudah saya masukkan ini. Kita klik pakai ini, pakai insert above. Lalu kolom yang kedua juga sama, kita klik insert above.
Lalu untuk kolom yang ketiga juga sama, kita klik insert above. Nah, ini udah ya. Lalu untuk yang ini, query pendapatan subreport, kita pindahkan ke yang sini. Kita pindahkan ke atas. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste. Lalu yang ini kita hapus saja ya, kita klik Ctrl X. Yang ini juga sama, kolom kedua kita pindahkan ke atas, kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste. Nah, lalu yang kolom kedua ini juga sama, kita hapus. Lalu yang ketiga juga sama. Kita copy, lalu kita paste. Lalu ini yang bagian di samping, query laba rugi bersih subreport yang ada di samping kita hapus. Nah, nah kalau udah gini, yang kolom yang kosong ini, ya udah kita hapus aja, kita delete gitu. Coba mungkin kita intip hasilnya dulu ya, kita ke tab home, lalu kita lihat. Nah, ini udah muncul ya, baik dari akun segi query pendapatan subreport, query beban subreport, dan juga query laba rugi bersih subreport. Ini udah ada hasilnya semua. Tapi ini memang belum kelihatan seperti laba rugi sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita balik lagi dulu aja ke mode design view. Lalu yang ini kita ganti namanya menjadi pendapatan usaha. Nah, lalu untuk kolom yang kedua juga sama, kita ganti menjadi beban ini juga sama, kita ganti menjadi beban atau biaya usaha. Lalu untuk kolom yang ketiga itu query laba rugi bersih, kita hapus saja atau kita delete. Lalu untuk kolom yang ketiga query laba rugi bersih ini tingginya kita ubah menjadi 1 cm aja ya, karena ini sedikit, isinya cuma jumlah totalnya aja gitu. Nah, ini udah ya, udah itu. Lalu jangan lupa di save, kita kasih nama. Kita save dengan nama laporan laba rugi. Oke. Sekarang kita buka query pendapatan subreport. Kita buka di mode design view. Kita blok dulu semua kolom-kolomnya. Kita blok. Lalu kita pergi ke tab arrange. Lalu kita klik tabular. Terus control paddingnya itu none. Lalu untuk yang kolom tipenya itu kita hapus saja ya. Kolom tipe. Kita delete. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin sortir dulu, add a sort berdasarkan nomor akun. Biar nomor akunnya itu berurut, kita klik with no totals.
lalu total on-nya itu LR debit, kita klik show grand total. Begitupun sebaliknya, LR kredit, show grand total. Nah, seperti itu. Nah, ini udah ada ya, udah muncul. Lalu untuk itu nambahin 2 baris dulu di samping sum debit dan sum LR kredit. Lalu yang ini yang sum total LR debit, ini kita pindahkan ke bawah. Kecilan ya ruangnya. Sebentar, kita perbesar. Nah, ini udah ya. Lalu terus kita pindah ke tab desain. Kita pilih text box. Kita klik text box, simpan di mana aja. Sementara lalu udah itu kita pindahkan ke bawah sini. Nah, lalu yang teks ini 35 kita gabung ya. Kita gabung ke yang sini. Lalu kita klik range, search. Nah, lalu kita ganti namanya itu menjadi pendapatan bersih. Captionnya itu kita ganti menjadi pendapatan bersih. Lalu kemudian yang unbound ini kita ganti namanya laba rugi bersih. Dan di dalamnya itu kita tuliskan rumusnya ya. Rumusnya itu sama dengan sum buka kurung kotak buka LR kredit kurung tutup, lalu habis itu kurung tutup dikurangi sum kurung buka kurung kotak buka lalu LR debit kurung kotak tutup lalu habis itu kurung tutup. Nah, ini udah jadi ya. Oh ya, lalu untuk formatnya itu jangan lupa untuk diubah ke dalam bentuk currency. Lalu kemudian kita ke tab home dulu. Teksnya itu kita kasih rata kanan. Lalu kita bold.
Lalu kita berikan warna hitam untuk memperjelas. Nah, lalu habis itu kita pergi ke tab desain lagi. Kali ini kita akan membuat dua buah label. Nah, lalu untuk labelnya ini kita berikan dengan nama pendapatan total. Pendapatan total. Lalu kita klik merge, kita gabung ya. Nah, biar lega. Lalu yang ini juga sama, merge. Nah, kita balik lagi ya ke tab desain untuk menambahkan label yang satu lagi. Karena ini perusahaan jasa, jadi kita kasih nama dengan potongan pendapatan. Udah gitu kita masukin ke baris yang kosong ini, yang tengah-tengah, yang kedua. Oke, kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, ini udah sedikit lumayan rapi ya. Lalu kita pergi lagi ke mode design view. Sekarang kita pergi lagi ke tab home untuk merapikan tulisan-tulisan semuanya. Kita blok dulu. Kita bold. Hitam. Kita kasih rata tengah. Nah, untuk ini kita gabung aja ya ke sini. Tab arrange, lalu kita klik merge. Nah, terus yang terakhir di sini saya akan menghapus nama akun yang ada di bagian paling atas ini, yang warna biru ini ya. Lihat di report header ini. Nah, udah gitu jangan lupa di save ya. Lalu kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini udah lumayan rapi dan udah jadi juga gitu. Jangan lupa kita lihat juga di laporan laba ruginya. Nah, ini juga sama. Udah mulai kebayangkan ya nanti jadinya kayak apa gitu. Nah, kita tutup lagi ya laporan laba ruginya, ini belum jadi. Tutup juga dan sub reportnya. Kita save terlebih dahulu ya, jangan lupa. Yes. Lalu habis itu sekarang kita buka query beban sub report. Kita akan melakukan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Kita ke design view terlebih dahulu. Pertama-tama kita blok dulu semua kolomnya. Kita rapikan dulu tabelnya, blok semuanya. Lalu kita pergi ke tab arrange. Lalu kita pilih tabular.
Lalu untuk control paddingnya itu sendiri kita pilih none. Yang kolom tipenya juga sama ya, kita hapus. Kita delete, kita hapus. Lalu habis itu kita bikin sortir atau add a sort berdasarkan nomor akun. Klik more, lalu kita klik with no totals. Kemudian yang debit dan kreditnya itu kita kasih totals. Lalu kita checklist show grand totalnya. Lalu habis itu LR kreditnya juga sama, kita checklist show grand totalnya. Lalu ini yang kolom kreditnya ini dihapus aja. Nah, ini juga sama. Lalu untuk nanti kolom debitnya itu kita pindahkan ke kanan. Lalu yang ini yang paling atas, yang warna biru juga dihapus ya di kolom report headernya. Biar bersih. Oh ya, hampir lupa saya. Kita nambahin label buat ngasih label total. Kita ke report design. Lalu di sini namanya kita kasih dengan nama total beban, atau biaya. Nah, lalu kita ke tab home, kita bold, kita hitamkan, kita kasih rata. Oops, salah ya. Kita balik lagi. Nah, ini kita klik merge. Lalu habis itu kita ke tab home. Nah, lalu kita bold, kita kasih warna hitam, kasih rata. Lalu yang ini juga sama. Nah, kita ke tab arrange, lalu kita merge. Lalu untuk ini juga kita ke tab home, kita ke sini, kita kasih rata kanan. Lalu habis itu jangan lupa di save, coba lihat hasilnya. Nah, ini udah sedikit jadi ya.
Lalu setelah itu kita lihat juga di laporan laba ruginya. Nah, ini udah ada ya total beban atau biayanya. Oke, hampir jadi ya, sedikit lagi itu. Berarti tinggal satu lagi. Tinggal ngurus query laba rugi bersih subreport. Kita klik sini. Lalu kita masuk ke mode design view. Seperti biasa, kita blok atau kita rapikan terlebih dahulu tabelnya. Lalu kita ke tab Type Arrange, kita klik tabular. Lalu kontrol padding-nya itu kita klik none. Langsung aja yang dua ini mungkin kita hapus. Kita delete ya. Kita ganti dengan label. Kita ke mode design. Nah, kasih labelnya itu dengan menggunakan laba rugi bersih. Rugi bersih. Nah, kita masukin ke sini ya. Lalu yang ini juga kolomnya kita gabung aja. Seperti tadi ya, sama, judul kolomnya juga kita hapus gitu agar lebih tidak sempit. Nah, lalu ini kita geser ke atas biar rapat. Biar totalnya nggak terlalu jauh juga, ini kita geser. Ini kita geser juga ke sini sedikit. Nah, kita ke tab home dulu ya, kita lihat. Nah, tinggal kita lihat laporan laba ruginya. Nah, ini udah ngebentuk laporan laba rugi. Tinggal kita kasih judul aja ya. Di mana di atas ini gitu. Lalu kita ke mode design view lagi ya. Design view. Kita buat 3 label ya untuk ini. Kita ke desain, kita kasih judul atau namanya itu laporan laba rugi. Nah, lalu yang ini kita perkecil lagi ya. Nah, cakep. Lalu kita lakukan juga hal yang sama, kita buat lagi labelnya. Di bawahnya itu kita kasih klinik
Farhan, karena ini kan klinik dokter Farhan ya. Klinik dokter Farhan. Nah, lalu kita buat juga periode Desember 2020. Nah, ini udah jadi ya. Lalu kita pergi lagi ke tab home. Tabel. Ups, salah. Kita bold, kita kasih warna hitam, lalu kita kasih rata tengah. Nah, baik, kita lihat lagi ya hasilnya ke tampilan laba ruginya. Nah, kalau udah begini kan jadi nih laporan laba ruginya. Oke ya, kalau udah begini laporan laba ruginya itu udah selesai. Dan semoga video ini dapat dimengerti. Mohon maaf apabila di video saya ini terdapat banyak kesalahan atau ketidakmengertian dari teman-teman semua. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.